Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Barakati karamati Syekhina Mursyidina Sultan Auliya Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih pada Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Kamil yang telah menyediakan tempat dan sarana dan prasarana dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mudahkan urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga yang datang pada malam hari ini senantiasa Allah kabulkan segala hajatnya. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Alhamdulillah kita dibisakan hadir malam ini. Alhamdulillah berarti dengan kita dibisakan hadir malam ini kita diperpanjang kontrak kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya udah diperpanjang masih amin baik. Amin itu artinya belum, kalau udah mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mah jangan banyak-banyak amin. Banyak alhamdulillah aja. Sudah diperpanjang oleh Allah lewat manakib. Bu, ya silakan mulutnya makan, tapi kolbunya jangan lupa zikir kopi. Ya, zikir kopinya dipanteng terus. Silakan makan, minum, tapi hatinya jangan ikut. Hatinya hanya ingat ini hidup, tandanya hidup ini. Alhamdulillah. Terus jadi hatinya dikasih kerjaan. Kalau di majlis lain ya yang saya perhatikan, kenapa mau baliknya ceramah dia ikut ceramah, karena hatinya kosong, gak dikasih kerjaan, jadi ya ngobrol. Kita mah enggak, kita mah karena hati kita sudah dikasih kerjaan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita sudah masuk dan berada di bulan Rabiul Tsani. Apa? Rabiul Tsani artinya bulan setelah bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ada Rabiul Tsani mempunyai 10 huruf yang oleh pengesabah. Huruf yang pertama ro-nya itu adalah ar-roin. Ar-roin, apa ar-roin? Nah, malam ini Bu, ya Bapak itu coba apa sih ini roin gitu. Pulang di rumah itu apa sih tadi yang diomongin? Roin, apa roin? Nah itu, jangan pulang menakib apa tadi sih itu? Wow, gue lupa dah. Udah gelap dah. Ya, jangan, mesti dapat satu aja. Roin, arti roin itu al-hijab al-ha'il bainal abdi wa ma'budihi, istilahil nafsaniyah. Hak roin itu adalah penghalang antara hamba dan Allah yang disembah. Apa? Roin, penghalang. Apa roin? Penghalang. Ya. Ya, kotoran yang menghalangi.
kotoran yang menghalangi, artinya penghalang. Kalau arti bahasa Indonesianya, roin itu artinya ragu, ragu, ya ragu itu kotoran, ragu. Kata Abah, ya kata Abah, ragu itu lebih berbahaya daripada yang tidak yakin. Apa Bu? Ragu itu lebih berbahaya daripada yang tidak yakin. Kenapa Ibu yang saya ajak ngomong? Karena Bapak mah dekat, pasti dengar. Kalau Ibu mah jauh. Jangankan jauh, dekat pun sibuk. Nah, supaya komunikatif gitu. Ya, itu zikir hobi jangan lupa. Ya, hati ini penuh dosa, zikir hobi sering lupa. Nah, Abah Aos guru sejati, munggah langit mudun bumi, mudun bumi. Ngeriadoi poro santri, soan marang kang suci. Abah Aos guru pangersa, mohon dibimbing, mohon dijogo, mohon dijogo. Hati ini penuh dosa, zikir hobi sering lupa. Lupa. Ya. Kalau udah lupa itu berarti kotor, roen. Kalau ingat bersih. Seperti ikan di kolam itu, kalau aeratornya lancar dia seger kan. Coba mati, sama di ruangan ber-AC, kalau AC-nya hidup seger, AC-nya mati kelabakan. Sama kita juga gitu, kalau ininya hidup tenang aja, apa yang terjadi di dalam diri kita, dalam hidup kita, tapi ininya hidup, tenang aja. Tapi kalau lupa, wah kalang kabut, gelisah, ya kemari lagi, balik, jangan keluar terus, balik ke tempat asal. Jangan biasa keluar terus. Kalau sudah keluar, tarik lagi, keluar, tarik lagi. Karena ini yang orang itu yang dikatakan orang, dikatakan manusia. Maka kata Abah, yang belum ditalkin itu baru orang, belum jadi manusia. Yang belum ditalkin itu baru jadi orang, tapi belum jadi manusia. Apa manusia itu? Kalau Abah, manusia nggak punya apa-apa. Iya, manusia itu nggak punya apa-apa, nggak punya kedudukan, nggak punya rumah, nggak bisa apa-apa manusia. Nggak bisa. Manusia itu udah nggak punya apa-apa. Abah mah namanya pana, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Abah itulah manusia. HP punya siapa? Tangan punya siapa? Mata punya siapa? Perut punya siapa? Manusia. Mana kamu? Mana punya kamu mana? Nah itulah bahasa ikamnya disebut apa? Kauzuliman disebut daro'atun minada'awi, bebas dari pengakuan. Kalau udah begitu baru hidup tenang, nyaman. Tapi kalau masih ngaku-ngaku, ini cucu saya, ini mantu saya, ini kebun saya, ini rumah saya. Wah, itu orang pusing itu. Coba, ini cucu saya, sakit cucunya, wah dia yang patang-pating kena di aku.
Ya di aku cucu saya sakit, aduh. Nah, di aku, coba nggak di aku? Ya, emang mah itu cucu, tapi hanya dohir saja yang diinin. Tapi batin kita hanya menyerahkan segalanya punya Allah, manusia, bukan punya kamu, bukan. Ya. Bahkan diri kita sendiri bukan punya kita. Coba kalau punya kita, kalau pusing, kalau punya kita mau kita pusing. Sekarang pala kita pusing. Kalau kamu aku itu palamu, maka kamu jadi pusing. Katanya pala takut kalau pusing. Hah? Sembuhin coba. Apa punya kita? Nggak ada. Nyawa punya siapa? Punya Allah. Contohnya diambil malam-malam atau siang atau kapan saja. Siapa yang bisa nahan? Nggak ada. Kalau punya kamu dong bisa nahan dong. Saya nggak bakal mau mati karena saya yang punya ruh ini. Wah, susah kan? Susah. Tapi kalau diserahkan kepada yang punya, enak. Yang punya serahin. Udah kambing nakal makanin apa aja. Di PA jagain, kita jagain setelah mati. Serahin yang punya. Enak kita. Ya, anak sakit ya obatin. Zohirnya mah begitu. Anak sakit ya obatin. Terus kagak sembuh, ya serahin yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah. Wa idza maritu bahwa yashfi. Kalau aku sakit yang nyembuhin ya Allah. Anak meninggal. Ya, jangan digerung-gerung. Dong, anak kesayangan ya. Ya aku ada saya orang anaknya meninggal, bujangan masih. Wah tuh anaknya ditangisin lama banget. Ada saya. Wah paling gerung-gerung. Kata saya, Pak, ya yang punya dia lebih sayang dari bapak. Iya makanya diambil. Sayangan yang punya daripada bapak punya, makanya jangan diaku. Siapa? Allah. Allah lebih sayang. Kenapa dia diambil sekarang? Sedang apanya? Dia masih keadaan baik. Coba kalau nanti bakalan nggak tahu, kita mah hanya Allah yang tahu. Makanya kita mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, punya Allah ya biarin. Jangankan anak, kita juga sendiri sama. Ketika udah ajal ya sudah serah, kata ya Tuhan saya tadi. Apa Tuhan saya minta dispensasi? Lah saya kan kekasih Allah, ya Allah. Ya, jangan sekarang apa? Ya nanti Allah 20.000 tahun gitu kagak. Kalau kekasih mah, ya kenapa? Karena dia akan kembali, dikatakan tadi, ke alam uluwi, ke alam yang lebih baik daripada alam ini. Sebetulnya kayak ya pengarsa Abah itu udah sebetulnya kalau nggak punya tugas udah mendingan ke alam al-uluwi. Iya. Emang yang sudah ikhwan yang sudah panen mah kayak Pak Haji Kamil. Ya, Bu, kita mah masih susah, masih sedih, kurang ini, kurang itu jawabannya. Kalau kita dibuka, gimana itu? Enak banget ya mau panen ya. Makanya Pak Iwan ketika meninggal, selamat jalan, di sini senang, di sana senang, yang pergi senang, yang ditinggal senang, semua senang, segalanya senang, selamanya senang. Dah. Harus ikhwan yang udah begitu. Makanya enggak kayak Tuan Syekh. Sudah. Oh ini ya nih.
Udah, saya udah tahu kok. Ya, jangan ini, jangan ribetin. Begini, jangan nanya-nanya, jangan nanya segala macam. Ini banyak tamu-tamu yang jemput. Siapa? Arwah al-muqaddasah, para ahli silsilah Kanjeng Nabi Rasulullah, para silsilah malaikat Pak di samping-samping Pak. Ya, istilahnya kalau ini mah, kalau presiden itu pengawalnya di samping-samping, yang deket dia mah orang pribadi, sekretari, yang orang dalam. Ya, malaikat mah di mana? Oh, mana ini awas jangan ada. Seneng itu panen, Tuan Syekh enggak begini enggak. Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali itu ketika mau meninggal, Sayyidina Ali yang bunuh adalah Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Ibnu Muljam itu kalau kayak sekarang itu Ustadz Lukman. Iya. Kalau kayak sekarang itu Ustadz Lukman. Sekri. Ngajar Teddy. Apal Quran Ibnu Muljam itu. Diperalat kasih ini. Tapi Sayyidina Ali sudah tahu. Ditusuk nggak mempan. Nggak mempan, Pak. Tapi Sayyidina Ali tawajuh. Oh, bawa. Oh, memang lewat kamu saya. Silakan. Terus dibuka. Ditusuk mempan. Tadi mah agak sakti, Pak. Sayyidina Ali itu nggak sembuh. Pas dilihat bahwa takdirnya masih lewat Ibnu Muljam, maka Ibnu Muljam dipersilakan mempan. Tadi mah enggak. Kenapa? Oh, tawajuh. Oh iya, memang mesti lewat kamu. Silakan. Oh begitu. Kalau kita enggak, wah motor, wah kurang air, tangkap. Otot balu orang tua. Sayyidina enggak. Iya, sudah tahu dia. Oh, saya memang lewat sampean. Allah ridho. Kalau enggak mau sama. Siapa itu Ibnu Muljam? Sekri, orang dekat. Kalau kayak sekarang tuh satu Lukman, kalau yang dekat-dekat itu Jamil. Ya. Itu Pak. Jadi orang-orang thariqat itu paham makrifat itu ya artinya dia ngerti gitu loh. Makanya nggak ada istilah gimana gitu. Tenang aja, apapun yang terjadi, oh ini sudah kehendak Allah. Ini sudah waktunya saya lewat sini. Sayyidina Hasan Husain dipenggal. Sayyidina Hasan di racun, Sayyidina Husain dipenggal. Enggak itu, kalau kacamata zahir itu tragis ya. Kacamata zahir tragis. Tapi dalam kacamata tauhid, marifat itu panen. Kesenangan dia. Senangan. Loh, kenapa? Itu zahir cangkangnya, tapi nyawanya langsung hadrat Allah. Lah, artinya apa? Bisa itu Sayyidina Husain bisa dipenggal. Padahal siapa beliau? Ya, tapi ya karena takdirnya yang begitu, makanya ketika masih balita Sayyidina Hasan dikecup Hasan dikecup bibirnya, dicium gitu anak yang masih lucu. Tapi Sayyidina Husain dicium ininya, lehernya. Melihat perlakuan seperti itu, Siti Fatimah itu cemburu. Kenapa Hasan dikecup, Husain dicium lehernya? Kenapa dibedain gitu? Nggak ngerti kan?
karena maksa. Ya, nanti itu rahasia. Ternyata kenapa dikecup bibirnya? Karena Sayyidina Hasan itu diracun matinya, dikasih racun. Dan Sayyidina Husain dipenggal. Oh, wah. Kalau bapak itu kalau ya zahir, kalau kita ngomong zahir, wah sadis ya. Zamannya Sayyidina Khidir, Nabi Musa mau berguru, diujinya apa? Ada anak dipenggal. Coba kalau hukum dunia sekarang kena HAM kak lah. Tapi itu perbuatan, bukannya perbuatannya Sayyidina Khidir. Allah yang begitu. Ya Abah, coba kalau Abah menggal, ya kita bubar itu. Sebetulnya mah kita mah sudah disesuaikan, dikasih paham, tidak kayak lagi begitu, karena dulu memang nggak ada itu. Sekarang mah Abah paling ngomong yang kontroversi. Jadi dunia thariqah itu menyenangkan kalau kedengaran sadis ini enggak. Nah, kita juga di dalam perjalanan, emang apa sih yang kita cari? Kemana Akib ini datang malam sini kan? Niat apa? Satu, niat hikmat saja. Jadi kesempatan tadi makanya memperpanjang umur. Kalau dunia syariat ini nggak ngerti. Kata mereka kan gini, masa umur di panjang dipendekin? Karena Qurannya udah bilang gini, jajalu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Kalau ajalnya udah datang nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Itu ajal, itu kan zahir ayatnya bener Quran. Tapi pemahamannya ente yang belum paham. Ya. Yang tadi ayat, kalau yang paham benar-benar paham siapa? Ya Syekh Mursyid. Bukan Syekh Mursyid pahamin Quran cuma sekedar zahirnya saja. Umpamanya kayak gini. Tadi ayat apa dibaca? Baca ayat apa? Quran tadi baca. Ya. Alam. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, lihat, perhatikan. Wal tanzur, perhatikan olehmu. Ma qaddamat lighad. Apa yang dilakukan, apa yang ia lakukan untuk hari esok. Udah segitu. Apaan yang dilakukan untuk hari esok? Ayat ini. Ma qaddamat lighad. Apa yang dilakukan dikerjakan untuk hari esok. Apa yang kamu kerjakan untuk hari esok? Apaan? Apaan? Iya, tar dulu itu mah. Tar dulu, untuk hari esok apa? Hari esok itu kapan? Sekarang. Sekarang kata yang kemarin. Sekarang kata kemarin. Ini esok kata yang kemarin. Besok kata yang kemarin. Besok orang bilang gini, kemarin di Pak Haji Kamil menakib ceramahnya di kamu. Kata orang kemarin, sudah sekarang. Ayat berikutnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah di sini coba, apa arti bertakwa kepada Allah? Wattaqullah, arti takwa itu artinya takut, dan takutlah kalian kepada Allah. Berarti kita suruh takut Allah. Nah takut itu, orang kalau takut, takut sama Allah, ntar kamu disiksa.
takut. Bukan. Prakteknya gimana? Wattaqullah itu. Prakteknya wattaqullah, talqin. Kalau nggak talqin, bagaimana mempraktekkan wattaqullah? Wattaqullah. Wal tanzur nafsu maqaddamat liqad. Perhatikan jiwa yang dilakukan, yang telah dilakukan untuk esok. Apa? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ya, takwa. Gimana? Talqin. Karena kalau tidak talqin tidak akan jadi takwa. Udah baca Quran, kiai mondoknya sudah puluhan tahun belum ditalqin, menjelaskan ayat ini nggak akan bisa mengerti, nggak akan paham. Kalau menerjemahkan tadi bisa. Asal buka komus, wattaqullah, asal ngerti nahu sorof tidak. Tapi siapa yang bisa mempraktekkan bagaimana wattaqullah, praktiknya talqin. Maka dengan talqin akan mendapatkan la'allakum tattaqun, ketakwaan. Dengan talqin kalimat la ilaha illallah bukan hanya di bibir. Kalau yang la ilaha illallah di bibir mah maaf. Sariawan juga udah nggak bisa, apalagi udah tidur, udah gini. Tapi kalau ditalqin, karena dia sudah menyatu, mendarah daging, meraga sukma, bahkan menyatu seperti gula dengan manisnya, seperti garam dengan asinnya. Itu menyatunya lewat talqin. Kalau tidak lewat talqin, la ilaha illallah itu cuma di mulut, di bibir. La ilaha illallah, la ilaha. Coba berhenti. Talqin. Jadi praktiknya wattaqullah dan talqin. Maka talqin la'alakum bukan itu aja. Nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran? Turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan kepada umatnya kapan? Saat ditalqin. Ya, orang yang sudah ditalqin berarti dia sudah nuzulul Quran. Kalau belum ditalqin, ngomong nuzulul Quran sampai doer, nggak ngerti nuzulul Quran itu. Apa nuzulul Quran? Ayatnya jelas, sama mereka juga tahu nuzulul Quran itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan pada malam ketetapan. Kapan malam ketetapan? Coba nih yang nggak ngerti, bukan wakil talqin, bocah pondok sapa kiai lah, suruh jelaskan malam ketetapan itu. Itu nggak akan bisa. Malam ketetapan itu kapan? Siapa yang menetapkan? Apa yang ditetapkan? Siapa yang menerima ketetapan? Wah, banyak dong. Ini tafsirnya nggak ada. Tafsirnya itu dari Syekh Mursyid lewat malam tahajud ya. Nah, zikirnya ikutin Syekh Mursyid metodenya. Kanan kiri, kanan ilallah kiri. Jangan mantang begini. Yang mantang itu nggak efek. Ya, nggak ikut abah. Terus. Makanya bahasa kata abah, wakil talqin itu bahasa abah. Ingat waktu Manakim di Masjid Agung Bekasi, Al-Barakah lewat Kiai Ismail. Abah bilang, seluruh wakil talqin itu bahasa abah. Masuk ini. Mengadil. Nazalna Lailatul Qadar. Ini dilihat ya. Siapa? Itu tafsirnya aja. Itu apa? Ya sudah, enggak prakteknya enggak dijelasin. Malam ketetapan. Apa itu ketetapan? Malam ketetapan. Siapa yang menerima ketetapan? Orang yang ditalqin. Apa yang ditetapkan? Inna anzalnahu Lailatul Qadar. Maka kata Syekh Abu Sa'id Al-Kharaj,
Auqatuna kullaha Lailatul Qadar. Orang yang sudah ditalkin waktunya sudah jadi Lailatul Qadar semuanya siang malamnya. Ini ketetapan yang ditetapkan apa? Ini disebut zat. Dan kalimat tauhid la ilaha. Siapa yang menerima? Yang ditalkin. Siapa yang menetapkan? Syekh Mursyid. Toh, yusabbitullahu bil qaulis sabit. Kalau hasil mondok nggak bakal bisa. Pemundang terang ini bukan sombong. Lah saya ngaji di mana juga dengan nanya lalu bahkan sampai begadang-begadang nunggu Lailatul Qadar. Dulu awal-awal belajar zikir, masya Allah semangat banget. Sebulan penuh tadarusan di masjid. Pas malam Lebaran datang ke Abah. Saya cerita di depan Abah. Alhamdulillah Abah, kami serombongan ini bikin grup khusus Lailatul Qadar, memenanti Lailatul Qadar. Setelah itu Abah nanya, ketemu? Pas ditanya, ketemu? Saya blegeg aja. Ketemu ya, di mana? Kapan ketemunya ya? Akhirnya kenal lama, saya nggak jawab, beliau blegeg. Kata Abah, sampai Lailatul Qadar kagak bakal ketemu. Kagak tahu Lailatul Qadar ditungguin. Wah, Lailatul Qadar itu talqin. Ketika kamu ditalqin itu kamu dapat Lailatul Qadar. Ketetapannya kamu, bukannya malam, bukan siang, ketetapan. Ya Allah Pak, akhirnya saya merah muka, udah bangga. Wah, ya kan? Wal tanjur nafsu. Coba suruh kiai. Makanya kan Bapak sering denger ceramah di YouTube di mana. Bahkan siapa tuh yang terkenal Hadi Dayat. Ya Allah Pak, ketika menerangkan masalah, ya kalau masalah zahir mah Al-Quran hafal, hadis sekian ribu hafal. Giliran nerangin tentang sholat khusyuk, masya Allah, hai hata, jauh banget. Mudah-mudahan didengar sama si Hadi Hidayat. Kalau direkam dia masuk ke YouTube, didengar itu. Talqin, kalau nggak talqin ente nggak tahu apa itu sholat khusyuk. Biarpun ente dibilang kiai nggak ada. Kalau ada orang bisa sholat khusyuk tanpa talqin, berarti ada orang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ada, mustahil. Tuh Pak, matek udah. Iya orang. Makanya maaf ya, saya bukan sombong. Posisi saya ngadepin kiai itu ya, dan bukan orang thariqat. Kiai gede banget punya pesantren. Padahal dulu belum waktal saya, masih ikhwan biasa, apalagi sekarang. Apalagi sekarang, udah jadi staf khusus. Ya, bukan sombong, syukur nikmat, ya kan? Saya nggak ngeliat kiai ya, itu ngeliat kiai ini. Saya di sekarang kalau kiai bukan thariqat, udah keukur itu. Ya, iya. Iya, udah bener. Orang temannya Edi saja yang orangnya bisu, lihat kiai bawa rombongan lagi ziarah sampai 7 bis. Kiainya punya pesantren gede. Kata si temannya Edi, gak ada apa-apanya. Bener kata Abah. Kalau belum ketemu Syekh Mursyid, belum ditalqin dzikir, walaupun pesantrennya 1000 lantai, hektaran, ribuan muridnya, jutaan, ditelan muridnya, tidak tahu hakikat, tidak tahu makrifat. Jangan gabah, pengen makrifat, doer lu kalau kagak ditalqin, lu ngomong makrifat kagak ngerti. Kitabnya mah ada, Sirul Asrar, kagak ditalqin enggak berarti. Kitab Sirul Asrar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Kata Kanjeng Nabi, aku orang yang paling tahu, paling ma'rifat kepada Allah, bahwa ma'rifat itu kerjaan hati. Nah, yang sudah ditalqin tahu, yang belum ditalqin kerjaan hati ini ma'rifat, bukan
Awewo bukan ceramah, bukan ini kejadian. Ini marifat. Makanya kalau belum, nah kenapa pakai begini? Ini rahasia. Ini rahasia yang belum ditalkin. Yang udah ditalkin ya rahasia. Karena udah tahu nih ke sini. Coba orang belum ditalkin dengerin ngeliatin saya begini. Ngapain itu saya lagi tatap totok. Karena bagi dia masih rahasia. Lagi ngetes mic kali. Lagi ngetes mic. Ya kan? Ini. Rahasia. Kenapa? Maka dikatakan ikhlas itu rahasia. Ini marifat itu rahasia. Ketika ditanya, mawali ya Rasulullah, mawali ikhlas, al ikhlas sirrun min asrari udi'uhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Tuh, apa? Ikhlas. Rahasia. Cintaku dan cintamu. Ya kan? Rahasia cinta. Iya, ini cinta, ini rahasia. Tanda Allah cinta kepada kita, Allah titipkan rahasianya. Nih, inilah muhibbin sebenarnya. Habib ini, Habib semuanya. Karena tanda cintanya dititipkan di sini. Kalau Allah nggak cinta nggak dipilih, Pak. Biar kiai juga. Sirrun minal asrar, apa ditanya? Mahwal ikhlas, al ikhlas sirrun. Ikhlas itu rahasiaku kata Allah. Yang aku titipkan ke dalam hambaku yang aku cintai. Jujur ngomong. Rahasiaku yang aku titipkan ke dalam hati hambaku yang hambaku aku cintai. Berarti ada hamba yang kagak dicintain, yang kagak dititipin. Ente kalau nggak cinta mau nitipin? Kagak kan? Kenapa ente nitipin sama dia? Lah saya cinta sama dia. Kalau nggak cinta mana mau nitip? Ntar yang ada khianat. Jadi apa? Ikhlas itu bukan ngomong. Udah Pak saya ikhlas. Bukan. Ngomong itu beda, ikhlas itu. Jadi rahasia yang dititipkan oleh Allah ke dalam hambanya yang dicintai. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin. Semoga Allah berkahi segalanya. Kalau kamu bersabar, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.